Yo, kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas satu berita atau dua berita yang sedang ramai diperbincangkan di grup MotoGP-an. Eh, Soal siapa pembalap dari Monster Energy Yamaha musim depan untuk menggantikan posisi dari Maverick Vinales. Em, dari rumor yang beredar masih kencang mengabarkan pembalap dari World Superbike yakni Jonathan Rea, pembalap Irlandia Utara ya kalau nggak salah, bisa koreksi kalau gue salah. Rea ini bergabung bersama Kawasaki Racing Team di ajang Grand Prix World Superbike dan cukup sukses gue bilang karena 6 kali beruntun meraih gelar juara bersama tim Kawasaki ya setelah dia memutuskan pindah dari tim Honda tahun 2014 dan 2015 dia gabung um, ke ini apa ke Kawasaki dan meraih banyak kesuksesan bersama Kawasaki. Dan kalau kata gue, ini si Jonathan Rea kalau ke Yamaha itu salah satu opsi terbaik apa enggak? Kalau gue jawab enggak. Kenapa? Karena melihat usia sendiri juga dari Jonathan Rea sudah tidak muda lagi. Dia sudah berusia 31 atau 32 tahun kalau nggak salah ya setahu gue. Dan itu sudah bukan usia yang muda lagi lah kalau kata gue ya. Jadi um, mending gue cari pembalap lain aja. Kalau enggak ya itu si Morbidelli naikin aja, kenapa enggak gitu kan. Petronas secara kan dia tim satelitnya Yamaha, kenapa enggak kalau Yamaha minta Morbidelli ya otomatis Petronas ngasih, terus Petronas ya udah lu Petronas biar nyari pembalapnya lagi sama dua pembalap buat gantiin Valentino Rossi. Tapi untuk sekarang Valentino Rossi masih belum dikonfirmasi ya akankah dia lanjut bersama Yamaha atau enggak atau pensiun. Gue masih belum mendapatkan berita itu. Tapi yang terbaru adalah Jonathan Rea ini, makanya gue bahas Jonathan Rea. Tapi untuk Jonathan Rea sendiri, menurut gue ini bukan salah satu solusi terbaik lah untuk Yamaha untuk saat ini. Tapi gue gak menampik kemungkinan bahwa Jonathan Rea memang memiliki kualitas. Dan Jonathan Rea juga salah satu pembalap yang belum terkalahkan, belum terjamah lah sama pembalap-pembalap yang sudah teruji di ajang balap MotoGP seperti Alvaro Bautista sama yang terbaru Scott Redding. Dan itu juga masih belum terbukti mereka bisa menandingi sosok Jonathan Rea di ajang balap World Superbike. Dan gue rasa memang sempat di tahun 2019 itu si Alvaro Bautista menaiki motor Ducati Panigale V4 itu memang on fire banget di awal-awal musim, tapi dia sering crash di paruh kedua dan itu yang menyebabkan dia nggak konsisten di ajang World Superbike dan harus kalah sama Jonathan Rea. Terus ada Scott Redding juga yang bisa juara di BSB atau British Superbike ya, tapi sayangnya dia juga nggak begitu menonjol lah di Superbike, walaupun ya kalau kata gue ya lumayan lah daripada pembalap Ducati yang lainnya kan. Dan sekarang yang lagi kemungkinan yang bisa menjegal ini si Jonathan Rea adalah Toprak Razgatlioglu. Tapi kalau gue juga bilang ya nggak mungkin, pasti nih si ya, Jonathan Rea pasti punya senjata buat Kawasaki untuk sisa paruh musim kedua nanti. Dan kepindahannya ke Yamaha juga gak akan bakalan ya memang untuk berita sangat heboh sekali, tapi secara penampilan gue bilang ini rasa bukan salah satu solusi yang tepat untuk Yamaha mengambil salah satu pembalap dari World Superbike, salah satunya si Jawara Superbike lah, yakni Jonathan Rea. Karena lu tau lah World Superbike sama MotoGP itu perbedaannya cukup jauh sekali, perbedaan kastanya itu antara langit sama bumi. Kalau misalnya MotoGP itu di langit ya Superbike itu ada di
bumi, di bawah gitu. Jadi kastanya motor juga speknya berbeda jauh. Terus kalau gua rasa si Jonathan Rea kalau pindah ke, ya gua tahu Yamaha memang motornya sangat mudah dikendarai, tapi bukan berarti semua pembalap bisa mengendarai motor MotoGP yang notabene itu motor prototype. Contoh aja Gareth Gerloff, itu Gareth Gerloff juga nggak begitu menonjol banget ya, terkesan biasa aja, nggak kelihatan lah kesannya gitu. Dan mending kalau gua jadi Yamaha, mending gua ngambil Franco Morbidelli lah. Kalau enggak ya lu negosiasi lah sama si Andrea Dovizioso yang katanya juga masih nyari-nyari tim untuk MotoGP 2022, karena ini juga merubah skema transfer MotoGP juga. Yamaha ini gua rasa bisa lah ngerekrut Andrea Dovizioso. Kalau Andrea Dovizioso gua masih oke. Walaupun gue gak 100% percaya Andrea Dovizioso bakalan sukses bersama Yamaha, tapi setidaknya kontribusi yang akan diberikan oleh Andrea Dovizioso ini akan sangat besar. Kenapa? Karena dia salah satu mantan pembalap dari Ducati, dan Ducati adalah salah satu pabrikan yang memiliki power. Nah, di sini nih kekurangan Yamaha adalah power. Dan mungkin Dovizioso bisa mengakali, atau kalau misalnya si Dovi bisa bergabung sama Yamaha, otomatis dia bisa memberikan kontribusi untuk kelemahan Yamaha yang satu ini, yakni soal kecepatan top speed di motor WZR M1. Tapi kalau gua rasa si Dovi ya bisalah untuk gabung ke Yamaha Monster Energy musim depan, karena jauh lebih baik lah daripada Jonathan Rea. Bukan berarti gue nganggap Rea itu nggak bagus. Rea bagus, tapi di World Superbike. Kalau di MotoGP, dia nggak sama sekali tidak teruji. Dia pernah di MotoGP di tahun 2012, kalau nggak salah, menggantikan Casey Stoner waktu dia absen. Nyatanya dia juga nggak berhasil amat, biasa aja penampilannya. Tapi kalau menurut di tahun tersebut, Andrea Dovizioso di Yamaha, penampilannya juga oke. Kenapa tidak gitu? Dan mungkin ini salah satu opsi terbaik untuk Yamaha untuk saat inilah. Kalau gua rasa, kalau memang lu gak mau, ya gua tahu Dovi memang sudah tidak muda lagi, dia sudah berumur 35 tahun, atau enggak, kalau gak salah 34 35 lah. Nah, di usia itu seorang pembalap sudah nggak 100% lah secara fisik. Tapi kalau untuk fisiknya Dovi, gue percaya, karena semua kegiatannya tuh hampir semuanya tentang latihan. Latihan motocross, latihan di flat track, dan itu sangat membantu salah satu pembalap MotoGP atau pembalap World Superbike kalau latihan di flat track tuh bisa mengendalikan motor di aspal, dan itu bisa menambah stamina juga. Itu tidak menutup kemungkinan lah kalau untuk si Dovi untuk gabung ke Monster Energy Yamaha musim depan, menggantikan posisi dari Maverick Vinales, karena Aprilia juga berharap Dovi juga bisa lah untuk menjadi pembalap reguler. Tapi Dovi juga nggak terlalu memikirkan untuk bergabung bersama Aprilia, karena masih banyak tim lain yang bisa lah, kasarnya begitu. Gue sebut Dovi lebih cocok untuk gabung ke Yamaha. Kenapa? Karena Dovi baru, ya gue tahu satu musim dia nggak balapan, itu juga agak sedikit problem lah. Secara mentalitas mungkin masih ada, tapi kalau kemampuan para pembalap, sekarang ada pembalap baru yang otomatis sabar semuanya tuh baru. Dia kaget apa enggak? Kalau menurut gue mungkin sedikit agak kaget, tapi kalau untuk Dovi gue percaya bisa. Kalau Rea, gue gak cukup merekomendasiin banget, tapi gue sangat tidak setuju kalau misalnya Rea naik ke MotoGP menggantikan posisi Maverick Vinales, karena ya itu tadi, lu sudah tahu dia bukan dari golongan pengguna motor prototype, dia menggunakan motor produksi massal dari World Superbike, dan itu beda banget kelasnya ya, beda. Jadi untuk Dovi rekomen banget lah. Kalau enggak ya lu naikin lah Franco Morbidelli, udah nggak usah lu biar Petronas yang nyari pembalap. Kalau lu memang mau bantu Petronas, ya lu bantu nyari pembalap muda buat diletakin di Petronas dengan kontrak pabrikan, sama seperti Valentino Rossi. Oke, untuk video kali ini cukup sekian aja lah. Thanks for watching. Thank you very much. Ciao.